Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maziatul Lailia, NIM 180321101084. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Saya berasal dari kelas A. Dalam video ini akan menjelaskan mengenai fungsi produksi Cobb-Douglas Frontier Stochastic dengan studi kasus pada data produksi jagung. Berikut adalah data input produksi jagung, di mana pada kolom pertama yaitu nomor responden, kolom kedua jenis data, kolom ketiga produksi jagung yakni sebagai variabel dependennya, kolom keempat benih, variabel independen yang pertama atau X1, yang kolom kelima tenaga kerja, variabel independen yang kedua atau X2, dan variabel independen ketiga yakni pupuk kandang atau X3, dan variabel independen yang keempat yakni pupuk fosfat atau X4. Berikut data input yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Frontier-nya sehingga dapat diolah. Dan data input ini harus dirubah menjadi harus dilenkan dulu sehingga memperoleh data sebagai berikut. Setelah dilakukan pengolahan pada aplikasi Frontier, maka dihasilkan beberapa output. Yang pertama yaitu untuk hasil estimasi fungsi produksi Cobb-Douglas Frontier Stochastic, di mana persamaan fungsi produksi MLE estimate-nya yaitu YI atau produksi sama dengan A plus AJ X IJ plus dalam kurung VI minus UI tutup kurung. Sehingga berdasarkan outputnya diketahui persamaan YI-nya yaitu YI sama dengan 5,314 minus 1,10 X1 ditambah 4,88 X2 ditambah 6,414 X3 ditambah 3,103 X4 ditambah dalam kurung 0,1900 dikurang 0,8100 tutup kurung, di mana VI minus UI yaitu sebagai error termnya, dan VI itu yaitu resiko, UI adalah inefisiensi teknisnya. Berikutnya yaitu uji LR test. Uji LR test atau uji rasio kemungkinan ini digunakan untuk menguji peranan variabel independen di dalam model secara bersama-sama. Uji rasio kemungkinan ini diperoleh dengan cara membandingkan fungsi log likelihood dari seluruh variabel bebas dengan fungsi log pada variabel tidak bebas. Sebelum melakukan uji LR test ini dirumuskan hipotesisnya, yakni nilai yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi di lapang dengan hipotesis H0 sama dengan tidak ada kasus inefisiensi di lapang, H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Pada outputnya LR test of the one side error senilai 0,43330416E tambah 01. Berdasarkan tabel kode BAM-nya dapat disimpulkan bahwa nilai LR test-nya lebih kecil dibandingkan nilai kode BAM-nya, sehingga dapat disimpulkan H0 diterima, yang artinya tidak terdapat inefisiensi di lapangan. Selanjutnya yaitu uji nilai gamma. Uji ini berfungsi untuk mengukur hubungan yang bersifat simetris, yang artinya variabel A dan variabel B dapat saling mempengaruhi. Dapat diketahui nilai gamma sebagai berikut.
dan juga nilai T hitungnya sebesar 0,810000 plus E plus 00E plus E00. Nilai T tabel sebesar 1,980626002. Sehingga pada uji nilai gamma ini dapat disimpulkan bahwa nilai T tabel lebih kecil dibandingkan nilai T hitung, yang artinya 81% error time disebabkan karena inefisiensi teknis. Dengan hal ini, kesalahan ketidakmampuan petani untuk menghasilkan produktivitas tertinggi disebabkan karena adanya inefisiensi teknis. Sedangkan 19%-nya disebabkan oleh risiko. Sehingga dapat dikatakan cocok apabila menerapkan model ini dengan kondisi data yang dimiliki. Selanjutnya yaitu uji pengaruh masing-masing variabel. Dapat diketahui tabel sebagai berikut yang dihasilkan pada pengolahannya. Sehingga dapat disimpulkan pada uji pengaruh masing-masing variabel ini pada beta 1 dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitungnya yang sebesar minus 1,109 lebih kecil dibandingkan nilai T tabelnya sebesar 1,980. Pada beta 2 yakni pada tenaga kerja dinyatakan signifikan karena nilai T hitungnya lebih besar dibandingkan nilai T tabelnya, yaitu nilai T hitung 4,88 dan nilai tabelnya 1,980. Dan apabila X2-nya dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,49%. Yang C pada beta 3 yakni pada penggunaan pupuk kandang dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitungnya lebih kecil dibandingkan nilai T tabelnya. Nilai T hitungnya sebesar 1,055 lebih kecil dibandingkan 1,980. Yang D yakni pada beta 2 yaitu pada variabel pupuk fosfat dinyatakan signifikan karena nilai T hitungnya sebesar 3,103 ini lebih besar daripada nilai T tabelnya yang sebesar 1,980. Jika X4 ini atau pupuk fosfatnya ini dinaikkan sebesar 1%, maka outputnya akan bertambah sebesar 0,31%. Selanjutnya ini adalah hasil output dari respondennya, dari 120 responden. Dalam persyaratan efisiensi teknis produksi ini, yaitu nilai efisiensinya pada kegiatan produksi yang dilakukan petani lebih besar dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel di atas, petani dengan nomor responden 58, 65, 72, 88, dan juga 94 dinyatakan bahwa kegiatan produksi yang dilakukannya sudah efisien. Sedangkan petani dengan nomor responden lainnya dinyatakan tidak efisien dalam melakukan kegiatan produksinya. Nilai rata-rata efisiensi teknis kegiatan yang dihasilkan pada pengolahan data ini sebesar 0,52, di mana ini masih lebih kecil daripada 0,8, sehingga keseluruhan kegiatan yang dilakukan petani jagung dinyatakan belum efisien. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.